Oke, welcome semuanya di Monthly Market Update Juli ya. Kita akan menuju Agustus besok. Bagaimana pergerakan ISG satu bulan ini, terus ke depan, bulan depan itu kira-kira apa yang cukup menarik gitu ya, sektor-sektor apa yang menarik, kita akan bahas di sini. Oke, buat kalian yang masih baru, mumpung hari ini cuma maksimal 100 orang, sisanya mungkin akan nonton di YouTube ya. Cuma kalau bedanya kalau bisa langsung masuk Zoom dengan nonton di YouTube kan, kalau Zoom ya kalian bisa langsung nanya live gitu ya. Kalau YouTube kan ya nggak bisa nanya kan, udah lewat gitu. Oke, prediksi kita kemarin di bulan Juli, gue bilang oh ISG akan cenderung sideways di sini ya. Ternyata sideways-nya di atas ya, 73 sampai 72 sini nih sideways-nya. Jadi ini kencang banget naiknya terus sideways di atas. Nah, kemarin prediksi akhir bulan baru naik, ternyata awal bulannya udah kenceng gitu. Oke, itu untuk prediksinya dan ternyata ISG naik di sini kenceng, naik ke atas baru sideways di sini. Ya, jadi sideways-nya bener, areanya yang salah. Eh, Cuma ya karena kita tahu oke sideways, jadi ya udah dekat-dekat area resistance dijual, support dibeli gitu ya. Yang penting kan trennya arahnya kemana gitu ya, arahnya naik, turun atau sideways. Kalau sideways ya sementara beberapa saham-saham yang memang bergeraknya sideways ya tektok-tektok aja kayak agro kan 240, 250 itu udah jelas banget gitu ya. Terus tentu dengan sideways ada saham yang naik terus-terusan, ada saham yang drop terus-terusan, ada saham yang sideways, tapi kebanyakan pasti sideways gitu ya. Jadi eh, mencari sahamnya harusnya jadinya lebih lebih enak gitu. Nah, bulan depan yang cukup menarik ya ada rupiah SLB ini kalau ada bintangnya dia LB kalau nggak ada bintang tahunan cuma karena ini akhir tahun kebanyakan sih LB ya gitu jadi ada cum dividen Akra ada cum dividen SMDR tanggal 2 sama tanggal 7 setelah itu belum ada data-data dividen lagi ya karena tidak kan dividen itu biasa 2 minggu menjelang bagi dividennya baru muncul gitu. Lebih dari itu biasanya nggak muncul gitu. Ada yang cukup menarik perhatian sebenarnya ya Aces menarik ya. Ini kalau gua kasih logo ya ini masuk logo murah nih. Gitu. Gua kan pernah selalu bilang kalau di live di bawah 800 tuh cukup menarik. Cuma kenapa nggak masukin ke tabel kok? Karena ya geraknya tipis banget, nggak terlalu lebar gitu. Jadi nggak menarik. Yang cukup menarik lagi ada roti ya. Ini kinerjanya harusnya bagus gitu. Terus cuma lotnya nggak terlalu banyak. Tapi ini salah satu emiten yang cukup menarik menurutku bisa dipantau. Ya RCCC ini ada di tabel Stock School. Kemarin gua spill tanggal 5 Juli. Kalian bisa lihat hari ini ya udah 100% lah ya. Itu. Itu tanggal 5 ke hari ini belum sampai sebulan 100%. Ya itulah track record kinerja tabel Stock School ya. Sahamnya biasa kenceng-kenceng. Next yang cukup menarik nih Astrax udah naik ya di atas dia sideways di atas gua rasa udah cukup lah ya. Udah dari 200 ke 2000 tuh udah 10 kali gitu ya. Gua sih dapetnya cuma 5 kali doang. Ya kalau dapetnya sampai 10 kali ya bersyukurlah. Gua kemarin di tarikan pertama pas bantingan gua udah nggak masuk lagi. Nah, sekarang ada satu di tabel soft school kan kemarin tarikan pertama bantingan. Nah, sekarang mulai naik lagi nih. Mudah-mudahan ya jatuhnya kayak 100. Di awal kan gue udah bilang waktu harga 100-an gue udah bilang ini mungkin bisa jadi kayak 100. Ya, naik ke 1000 kan lumayan tuh 10 kali. Kita lihat aja berapa lama. CMPP ini mulai hidup ya, gue nggak tahu ada apa. Cuman ya barangnya kecil, nggak terlalu banyak gitu. Pergerakannya juga volatilnya cukup tinggi, jadi cukup hati-hati gitu. Agro Agro, Arto, BBYB sebenarnya itu saham-saham yang gue ada bahas kemarin di Crusoe School itu murah. Ya pertimbangannya seperti apa? Ya kalian coba pikirin gitu ya. Cuma menurutku Agro, BBYB, Arto itu eh, ya at least kalaupun kalian gak berani beli harus apa bisa dipantau lah. Gitu. Tinggal ya kalian gimana cara atur aja. WiFi hari ini menyenangkan sekali ya semuanya. Setelah laporan keuangan keluar, per cuma 2 kali, ini murah banget harusnya. Ya, kalau per 2 kali cari aja di di composite atau di bursa kita.
saham mana yang liquid dan pairnya dua kali. Gitu. Seberapa banyak saham yang seperti itu plus bagi dividen. Itu yang paling penting. Kalau ada kriterianya seperti itu, kasih tahu gua. Kita pom-pom lagi. Oke. eh Blue Dog ya ini barang-barang yang ya kalian tahu lah beberapa orang yang ngambil full paket gitu ya ada Soulschool ada RTOB kalian ngerti kenapa ini harus ada di tabel apa tabel ini gitu ya apa yang harus kalian pikirin gitu apa yang perlu kalian jaga eh, WiFi RUPSLB perlu ikut nggak biar korum. Nggak perlu sih harusnya sih korum udah nggak takut udah kalau harga segini orang pasti ikutan semua gitu. Apalagi kalau fasenya lagi uptrend, semua orang tuh apapun yang diomongin biasanya iya gitu. Kalau fase barang lagi downtrend, nah itu yang berat gitu. Oke, next ada BBYB TSPC ini di akhir bulan ya TSPC menurutku salah satu saham yang salah satu saham yang oke buat diinvest gitu. Cuma ingat ya ini invest berarti geraknya ya nggak terlalu kencang gitu. Tapi buat invest ini oke. Gitu. BBYB ya sama pertimbangannya dengan agro ya. Ini buat anak-anak soft school kalian mesti tahu. Kalau nggak kebaca, sorry, bentar, bentar. Ketutup. Ya, itu ya. Nah, buat kalian yang anak-anak soft school, tapi kok gua nggak tahu pertimbangannya apa gitu ya. Kalian bisa baca ke pembahasan ini kan ya. Kita ada bahasan. Nah, LQ45 top gainers dan top losers di bulan ini kalian bisa lihat ya. Ya, oke. Nah, LQ45 di bulan ini yang naik paling banyak SRTG. Kenapa kok nggak ada di tabel? Gue nggak berani masukin SRTJ sih. Karena ya kencengnya baru 2 hari belakangan kan. Ya, kalian lihat aja dalam one day 4%, ini 12% gitu ya. Jadi dalam satu minggu aja tuh udah 12%. Dan kalau kalian lihat candlenya kan baru 2 hari ini yang candlenya panjang banget ya 2 hari. Jadi ya gue nggak berani masukin kalau sahamnya udah terbang begitu biasanya. Ya tapi ya not bad lah. Ada Arto di tabel gitu ya. Ada KLBF, ada PTBA ada nggak ya? Ya, call nggak ada ya. Call nggak ada. BNI ada, Tower ada. Kayaknya ada deh. Tower ada harusnya. Ya, ICBP nggak ada tapi ada Indofood. Ya, ada Ro masuk nggak ya? UNTR setahu gue sih baru masuk tadi. Nah, terus yang turun paling dalam ya UNVR, ya, BRPT, Buka, GGRM, INKP, Inco. Inco malah gue baru masukin hari ini nih buat besok ya. INTP ada, Telkom ada, Akra nggak ada, MBMA ada. Ya yang di bawah-bawah sini. Gitu. Ya ini top losers dan top gainers. Kalau kalian perhatikan sebenarnya kalau ada Daro sendiri ya bisa dilihat ya dalam ini baru naik juga belakangan nih karena dalam satu minggu juga cuma 1%-an terus di akhir minggu ini kenceng gitu. Terus UNTR juga sama gitu ya. KLBF sih sebenarnya dari awal gitu naik terus koreksi baru mulai naik lagi. Ya, BNI dalam satu minggu terakhir ini mulai koreksi ya, jadi ini merah. Nah, kalau diperhatikan sih sebenarnya yang di top losers itu beberapa udah mulai cukup menarik. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih, dalam satu bulan dia turun, tapi hari ini dia naik dan hari satu minggu terakhir dia naik nih. Jadi ini mulai kelihatan mulai ada pembalikan arah.
Jadi kalau kalian mau tahu ini saham udah mulai pembalikan arah belum ya? Ya lihat dalam 1 minggu, 1 hari itu dia mulai konsisten nggak hijau gitu. Jadi kalau dia masih hijau merah seperti ini tandanya dia masih belum confirm. Berarti dia naiknya baru 1 hari, ya cuma technical rebound biasa gitu. Tapi kalau dia udah seperti ini ya, berarti dalam 1 minggu dia masih bertahan di area zona hijau dan itu artinya dia bagus. Gitu sama kayak Inco hijau, ini kuning nih. Berarti at least dalam 1 minggu dia tidak lebih jelek gitu. Dia hanya bertahan dan 1 hari terakhir dia naik. Gitu. Nah kalau kayak INTP ini masih ragu gitu ya, walaupun ini kecil tapi ini masih hijau merah gitu. Ya, ini juga masih hijau, merah, ini masih merah, hijau gitu ya. Jadi yang merah, hijau, hijau, merah gitu itu masih belum cukup menarik ya. Tapi kalau dia bertahan hijau, hijau, ya udah itu ada indikasi awal mulai ada pembalikan arah gitu. Jadi kalau kalian perhatikan dari tabel top Genus aja, nah ini kayak one day hijau, 1 week hijau, 1 month hijau gitu ya. Nah ini udah pasti dia strong banget uptrendnya. Kayak Arto hijau, hijau, hijau ini strong uptrendnya. Ya, UNTR hijau 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 ini strong, makanya UNTR gue masukin ke tabel. Pegeo juga gue baru masukin ke tabel hijau 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 gitu. KLBF ada di tabel dan ini strong uptrendnya. PTBA ini gue lupa ada tabel nggak gitu ya. BNI, nah BNI agak ragu nih karena dalam seminggu terakhir dia mulai koreksi, jadi makanya ini perlu hati-hati gitu ya. Terus kayak tower hijau 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 ya sebenarnya ini oke gitu. ICBP hijau 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 oke gitu. Jadi untuk tahu ini lebih confirm apa enggak, lebih kuat apa enggak power naiknya. Nah, kalian harus geraknya kayak gini gitu ngelihatnya gitu. Atau kalau yang lagi turun-turun-turun, kok kapan ya kita bisa timing ini tuh kira-kira udah deket-deket bottom gitu. Nah, lihat aja hijau-hijau gitu. Daily, weekly-nya at least itu setidaknya masih ada harapan dia balik arah. Tapi kalau masih hijau merah begini, ini masih masih susah untuk prediksi. Oh ini bottom susah gitu. Ya jadi kalau kalian mau ngecek banget, kira-kira mana saham yang bottom, ya udah pakai cara seperti ini. Ya at least kalian nambah satu ilmu baru lah ya. Ya di free class aja tuh kalian dapat ilmu-ilmu bagus gitu. Nah, kita masuk ke sektoral, gitu ya. Sektoral ini bagus banget, industrial. Dan hari ini baru nge-break lagi industrialnya setelah sideways kemarin, ya. Di break dengan Astra, dengan UNTR, gitu ya. Ya, industrial cuma ada dua sektor ini, ya sama Hexa lah ya. Cuma Hexa kan nggak terlalu gede. Industrial cuma ada dua saham ini, jadi benar-benar di drive sama dua saham ini. Dan gua rasa mudah-mudahan Astra waktunya sudah mulai naik. Ini kan kemarin naik ya gara-gara UNTR ya. UNTR naik banyak banget dari 20.000 awal, sekarang udah 25.000, udah 20% lah. Gitu. Nah, Astra itu kemarin bottomnya dia kan 4.400 ya. 44, sekarang 47. Ini masih di bawah 10%. Betul. Mudah-mudahan ini mulai naik. Ya kalau Astra 20% kan berarti sekitar 800 poin ya, 880 ya. Berarti sekitar 5.200 lah. 52, 53. Mudah-mudahan target terdekat ini tercapai. Gitu. Ya udah mulai hitung-hitung tuh kalau 52, 53 Portogo Astra udah mulai hijau kan gitu kan. Ya lumayan tuh. Properti. Nah, properti cenderung masih sideways kalau kalian perhatikan di sini ya. Ini sideways, bottomnya di sini. Sebenarnya sih ini udah break ya. Ini udah break di sini, cuma dia mulai mantul lagi ke atas. Nah, apakah dia masuk fase uptrend? Belum, karena dia belum break atasnya sini. Gitu. Jadi dia masih cenderung gue bilang ini masuk ke fase sideways gitu. Tapi kalau kemarin di sini dia naik terus dia turun lagi, ya dia downtrend, jelek. Dan ini properti masih bisa di hold nggak? Masih gitu. Ya kalian bisa lihat kan CTRA kuat gitu ya. WRA kuat, BSDE juga cukup kuat gitu ya. Terus barang-barang kecilnya juga hari ini deal-nya naiknya cukup banyak gitu. Pani juga bertahan di area 5.000 ya. Ya, at least saham-sahamnya cukup bagus sih. Gitu. Powon juga hari ini nge-break malah Powonnya gitu. Jadi properti masih cukup menarik, masih oke, gak ada masalah sama sekali gitu. Dan ISG naik 2%, propertinya naik 8% gitu ya. Gue lupa diurutin. Nah, transportasi ya kalian bisa lihat ini fasenya masih bagus walaupun ya ada koreksi-koreksi ya, tapi koreksi-koreksi itu ketika dia naik dia bikin high lagi. Jadi ya ini kebantu sama Heli juga sih. Ini Heli udah mulai arah-arah terus. Ya, gue sempet spill tanggal 5 Juli tabel stock school.
Heli juga sudah di atas 100%. Jadi kenapa tabel soft school kencang banget? Ya itulah keunggulan dari soft school. Ya, asa 815-nya kuat gitu ya. Jadi ini kemungkinan bakal cenderung sideways cuma karena Heli ya bakal ngebreak atas gitu. Karena ini ngebreak ke atas ya mudah-mudahan SMDR, ASA, Bird ini masih ada chance untuk kembali naik gitu ya. Ini RCCC juga ada di tabel soft school ya. Ini lagi bagus banget transportasi geraknya. Consumer cyclicals juga fasenya uptrend, masih uptrendnya bagus gitu ya. Ini MAPI mulai balik arah, bagus. Gajah Tunggal, gue masih ngarepin ini bisa naik. Era sudah mulai kelihatan fase uptrendnya. SPRE, ya ini cukup masih uptrend juga gitu ya. MAPA juga masih cukup bagus gitu. Jadi kalau ditanya ini oke nggak? Ya ini masih oke. Jadi ada tadi industrialnya oke ya, fasenya uptrend, propertiesnya sideways ya. Terus transportasi uptrend, consumer cyclicals uptrend, energi. Nah, energi gimana? Energi cenderung sideways ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita perhatikan energi itu yang kenceng itu bagian oilnya. Oil pun sebenarnya sideways sideways juga ya. Elsanya belakangan juga 540-nya nggak bisa di break, bolak-balik 490 sampai 540 gitu ya. Terus Medco-nya juga setiap kali di bawah 1.300 dia mulai naik lagi gitu ya. Terus Adaro juga call sih kebanyakan yang call-nya mulai naik gitu ya. Cuma ya di sini kan ada Adaro, PTBA, ITMG. Naiknya juga gue bilang nggak kenceng-kenceng banget gitu dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Jadi kalau kalian main energi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi harus bisa lebih sabar karena nggak bakal sevolatil sektor lain. Tapi ya at least lebih baik lah. ISG 2%, energi masih 3%-an. Tuh. Tapi kalau bisa milih, gue sih lebih milih ya yang ke industrialnya baru ngeprek gitu ya. Terus transportasi yang mungkin kalian bisa tektok-tektok harian yang spreadnya juga lebih lebar. Consumer cyclicals juga ini mulai ngebreak gitu ya. Jadi eh, lebih lebih menarik lah, lebih volatil. Teknologi. Teknologi kemungkinan akan turun. Hari ini kan The Fed akan ada meeting dan kemungkinan suku bunganya belum akan naik. Jadi ya kemarin walaupun sempat naik tinggi begini, bisa jadi dia koreksi. Cuma ya WiFi hari ini masih bagus ya karena ya kinerjanya apa ditopang sama kinerja yang baik gitu ya. Kalau yang lain kan belum ada cerita, belum ada kinerja yang oke gitu ya. Ya satu-satunya perusahaan teknologi yang punya kinerja yang bagus ya WiFi gitu. Ya kalau kalian mau bermain teknologi, ya gue bilang ini WiFi salah satu mungkin satu-satunya yang paling oke di antara 4 yang lagi viral ini, 10 yang lagi viral ini. Gitu. Financial oke, cuman kalau kalian perhatikan ya geraknya di bawah composite ya. Jadi sebenarnya ini udah pada mulai berat nih, bank-bank besar itu pada mulai berat gitu. Yang mulai kenceng ya cuma bank-bank kecil, Arto gitu ya. Ini pun kayak SRTG yang kenceng gitu. Terus Buffett belakangan kenceng, NSP mulai kenceng. Jadi big banks itu udah mulai istirahat dulu, itu lebih kepada small cap bank. Kalau kalian mau bermain, mainlah ke small cap bank. Karena kalau big banks, ya ini dicampur sama small cap banks aja, ini tuh masih underrated di bawah composite gitu ya. Jadi kalau main big banks pasti bakal lambat gitu. Karena ya ini kalian bisa lihat di sini. Consumer non-cyclicals juga belum menarik. Ya, kalian bisa lihat ini ISG naik 2%, consumer non-cyclicals cuma 1,95. Jadi walaupun kalian cuannya nggak bakalan lebih banyak daripada yang lain gitu. Ya. Jadi oke Java-nya kenceng gitu. Cuma kan GGRM-nya drop, HMSP drop, Unilever drop, Cepinnya juga kemarin belakangan koreksi gitu ya. ICBP naik cuma nggak terlalu kenceng banget gitu. Indofood naik cuma ya masih di situ-situ doang gitu. Jadi lebih lebih landai lah. Memang kan ISG-nya lagi bagus ya. Jadi banyak sektor ya naik. Cuma kalau kalian pilih waktu lagi bagus dapat cuannya kecil kan sayang banget. Justru kita berusaha, oke ISG lagi bagus, saham-saham lagi pada murah, ya carilah ke eh, potensi yang bisa ngasih kita cuannya banyak. Jangan sampai pas naik cuannya dikit, pas turun turunnya banyak gitu ya.
Infra, nah infra juga sama kalau kalian perhatikan ini fasenya masuk ke downtrend sebenarnya ya. Jadi yang gede di infra mana ya brand ya. Tuh, jadi kalau kalian ngarepin kok Telkom bakal gerak kenceng nggak dalam waktu dekat? Gua rasa belum karena ya secara sektoral ini masih belum oke. Toh brandnya juga masih sideways sideways aja. Nah yang bikin drop ini apa gitu? Selain itu ya ada Telkom, ada Indosat yang mulai koreksi gitu ya, ada Excel yang cenderung turun gitu. Ya, yang lain sih kayak Tower mulai naik pelan gitu, Pegio mulai naik, Jasa Marga bagus gitu. Ya sisanya ya pengkerek paling besar sih brand ya. Jadi kalau brand yang nggak gerak ya bakal cenderung jelek. Nah kalau sektoralnya belum bagus, ya antaranya emitennya kenceng sendirian atau ya emitennya ikutan sektoral yang lagi drop. Jadi kalau betting on infrastruktur sektor, emitennya rada berat. Healthcare sebenarnya bagus ya setelah sideways dia kemarin di sini ya akhirnya di break. KLBF ini bulan lalu gue ingetin dia masih ada buyback gitu ya, jadi ketika dia koreksi berani aja karena cenderung seharusnya 1.500 itu area yang oke lah. KLBF di bawah 1.500 gue akan kasih dia logo ini, kasih tato ya. Jadi KLBF oke gitu, harusnya harusnya target gue sih KLBF mungkin di 1.800 ya. Gitu. TSPC ya gue skip karena nggak terlalu rame gitu. Silo ada di tabel dan ini lagi ngetes resistance. Mudah-mudahan dengan adanya break di sini, Silonya bisa break dan pindah ke tabel kiri ya. Gitu. Dua ini doang sih yang bisa ditradingin kalau di tabel trader gitu. Kalau kayak TSPC, PRDA, biasa kalaupun gue masukin ke tabel, gue pasti masukin ke tabel Soxful karena nggak terlalu rame. Basic material kalian bisa lihat ini fasenya downtrend. Ya, walaupun terakhir nih kelihatan mulai ada pembalikan arah, cuma masih cukup berat. Dan kalau mau spekulasi boleh, tapi ya pastikan ini dekat-dekat area support. Jadi contoh Inco 3680 support, ya udah jagain itunya. Gitu. Jadi kalau dia break exit dulu karena ya fasenya ini masih turun nih. Gitu. Ya, yang naik ya cuma yang kecil kayak pesat gitu. Nah, cuma fase basic material yang gedenya ISG-nya positif, ini downtrend. Gitu. Tapi ya dari sini ini fasenya mulai naik. Gitu. Makanya Inco gue masukin ke tabel, tapi tabelnya masih kanan gitu ya. Karena masih spekulasi dan ini yang harus dijaga ketat. Kalau close masih bikin new low, exit dulu karena bisa turunnya lebih dalam. Betul. Tapi kalau dia mulai naik, ya udah kalian bisa enjoy. Karena mudah-mudahan ini juga bottom. Itu kan turunnya udah dalam banget. Yang bulan lalu kalian bisa lihat ISG-nya naik ya. Ini ya kan jaraknya masih jauh banget ya sama ISG dan ini pun masih jauh nih. Itu udah 2 bulan berturut-turut. Mudah-mudahan ya ini mulai ada pembalikan arah. Nah, pembalikan arah pun harus dicek ya, mana saham yang lagi dalam banget turunnya. Karena biasa kalau pembalikan arah itu saham-saham yang udah di bawah gitu, yang biasa geraknya duluan. Kalau saham-saham yang udah cenderung naik, rada di atas begini, ya dia bisa naik, cuma masih, ya kalau dia sekalinya ngebreak ke bawah begini, ini dropnya kan lumayan gitu. Tapi kalau udah di bawah, ya at least cut loss-nya kalian nggak terlalu jauh. Ya, jadi kalau diurutin, 1 bulan ini, yang merah itu sebenarnya cuma basic material gitu. Yang lain semuanya hijau. Cuma hijaunya kan composite itu di tengah ya, di sini nih. Composite 2,53 berarti di posisi 2,53%. Ya. Jadi sebenarnya pergerakan ini, 4 sektor ini tuh jelek. Kalau dibilang walaupun mereka positif, tapi ya jelek gitu. Nah, sebenarnya aku masukin finansial lah ya, karena masih dekat 2,6 sama 2,53. Nih, 5 sektor ini jelek. Dan sektor yang atas ini yang cukup oke. Cuman ya kalian bisa lihat tadi, yang uptrend kan ini up, ya ini sideways, ini up, cyclical tadi up, energy tadi sideways, Tekno ini mulai turun, finance sideways. Cuma kan sidewaysnya big caps, big banksnya drop, big banksnya downtrend, small banksnya yang up.
Non-cyclicals downtrend, infra downtrend, healthcare ini uptrend, basic downtrend, ini try up. Ya, jadi ada satu, dua, tiga, empat sektoral yang fase uptrendnya masih cukup bagus. Cuma kalau healthcare mungkin dia lebih lambat daripada ISG gitu. Ya, saya kemarin kan healthcare-nya kalau kalian perhatikan ini sideways-nya lama di sini, baru mulai kenceng belakangan. Yang mudah-mudahan ini bisa mengejar ketertinggalan karena dia udah ngebreak. Mudah-mudahan gitu. Ya, jadi sektoral itu untuk bulan depan yang perlu diperhatikan. Jadi yang downtrend better hindarin dulu kecuali nanti mulai ada fase perubahan arah. Nah, gue juga mau ngingetin kalian kalau di sebenarnya ada sedikit perubahan pencatatan di tabel trader ya. Jadi tabel trader itu kan ada sektoral, sektor, terus ada yang better, ada yang worse kan. Nah, eh sebenarnya untuk ngeliat mudahnya, kalau sektornya itu dia masih pindah-pindah, jadi satu hari dia turun, besok dia naik, besok dia turun, itu berarti dia masih masih belum jelas gitu. Jadi untuk benar-benar sektor itu bagus, dia at least harus bertahan di better itu 2 hari, 2 hari stay, nggak gerak-gerak gitu. Jadi misalnya dia di better, contoh di better itu sekarang ada industrial. Nah, itu kan udah lama tuh di better. Nah, itu bagus tuh berarti. Dia masih akan kencang. Tapi kalau contoh kayak health. Nah, health kan kemarin turun, terus hari ini naik, terus 2 hari lalu kemarin juga drop gitu ya. Jadi dia masih bolak-balik. Nah, ketika dia bolak-balik seperti itu tuh berarti dia masih belum confirm gitu. Dia harus minimal 2 hari berada di kolom better atau 2 hari berada di kolom worse. Baru dia confirm ini oke. Jadi kalau dia masih bolak-balik bolak-balik berarti dia masih eh, anggapannya masih belum jelas lah dia antara mau naik atau mau turun gitu. Ya, tapi kalau dia udah cukup lama, nah itu menarik tuh. Apalagi dia udah 3 hari, itu 4 hari, ya udah kalian harus punya saham yang masuk ke dalam sektor industrial atau yang berada di better gitu. Semakin lama dia akan semakin bagus karena kalian bisa lihat pergerakan sektoral itu nggak bakalan cepet 1-2 hari gitu ya. Ini gua kasih lihat dari awal. Contoh industrial. Nah, industrial sebulan nih dia jelek. Habis itu sebulan juga dia bagus. Jadi dia akan lama berada di kolom sektoral. Kalau dia benar-benar bagus, dia akan stay lama. Gitu. Nggak mungkin dia 5 hari balik lagi ke bawah, 3 hari balik lagi ke bawah. Harusnya kalau dia udah 3 hari, 4 hari berada di atas, dia akan stay di atas. Ya, kayak properti. Nah ini kan drop banget nih, downtrend nih pasti. Ya, terus ini berubah ke fase uptrend. Nah baru belakangan ini dia bolak-balik bolak-balik. Kenapa ya? Fasenya mulai mulai bingung nih. Ini properti antara mau naik apa mau turun. Nah, transport itu juga udah lama berada di area better. Consumer cyclicals ini juga kemarin masih bolak-balik waktu dia turun gitu ya. Ini udah mulai bertahan 2 hari ini consumer cyclicals. Gitu. Energi juga masih bolak-balik, masih itu. Teknologi juga masih bolak-balik, finansial juga masih bolak-balik, consumer non cyclicals bolak-balik, infrastruktur malah di bawah terus. Healthcare bolak-balik, basic material di bawah terus. Gitu. Jadi di situ kalian tahu, oke, basic material berarti lagi jelek karena di bawah terus udah lebih dari 2 hari gitu. Ya udah skip ya. Kalau kalian mau save tuh seperti itu. Oke, prediksi gue di bulan Agustus nanti ya, ini masih akan ada tarikan dulu ke atas minggu depan. Ya mungkin Senin ya masih bisa naik deh. Karena kalau kita lihat nih gue perhatikan ini kan 20-30 market Amerika itu open hijau semua dan opennya tuh pada ribuan semua naik. Walaupun mereka tahu The Fed mungkin tidak akan naikin suku bunga, tapi ini saham-sahamnya pada pada ribuan semua setelah koreksi kemarin gitu. Jadi harusnya ini juga jadi sentimen bagus buat IHSG besok. Jadi dia mesti bisa ngerek ke atas gitu ya. Dan mungkin di pertengahan bulan Agustus nanti biasanya ya tiap menjelang 17 Agustus itu 1 minggu menjelang 17 Agustus berarti kan 17 Agustus ini. Nah, itu tuh mulai drop, koreksi. Dan 17 Agustus itu biasa jadi titik bottom, terus IHSG mulai mantul. Itu terjadi hampir setiap tahun, ya.
Nah, tinggal apakah tahun ini terjadi ya? Makanya prediksi gue mungkin ini 1 minggu terakhir sebelum 17 Agustus itu akan ada koreksi ya, mungkin akan nge-break area supportnya itu. Tapi ini kesempatan buat kalian nampung bawah. Kalau ada koreksi barang-barang yang bagus gitu ya, yang tombol-tombol apa yang ada tato-tatonya itu dikasih murah, udah nampung gitu. Dan nggak perlu terlalu buru-buru mau cut loss gitu. Kecuali barang-barang yang di atas ya. Jadi mungkin 1 minggu ke depan nanti di eh ini kan hari Rabu, Kamis, Jumat, terus baru masuk ke tanggal 5 ya, minggu depannya. Nah, 5 sampai 12 itu masih masih bisa cukup santai lah gitu untuk yang di resistance jualan gitu ya, yang udah dekat-dekat resist jualan. Nah, kalau dia mulai koreksi tanggal 12 gitu ya, ya yang barang-barang cukup tinggi mungkin bisa take profit dulu gitu atau ya cut loss 50% buat nampungin nanti di bawah gitu. Oke. Baru nanti di akhir bulannya naik lagi. Jadi kalau ada kesempatan dikasih koreksi, justru nampung di Agustus. Mudah-mudahan dapat. Oke, ada pertanyaan untuk MMU? Berapa kalau mau cut rate akan ada market crash, bukannya cut rate bagus untuk saham? Oke, cut rate itu kan dilakukan eh, jika ada isu ekonomi yang kurang baik. Contoh resesi, contoh inflasinya drop. Kalau inflasi turun artinya apa? Artinya daya beli turun gitu. Nah, kalau daya beli turun, kenapa? Ya berarti ekonominya jelek, makanya daya belinya orang turun. Terus kayak kemarin COVID gitu ya, rupiah apa COVID kemarin terus ekonomi yang nggak jalan mau nggak mau bunganya diturunin supaya orang kalau mau minjem duit untuk modal kerja dia nggak perlu bayar bunga yang terlalu mahal gitu. Jadi kenapa ketika cut rate itu dilakukan biasanya market itu drop gitu. Ya karena market rate itu dilakukan kalau marketnya jelek gitu. Kenapa sekarang cut rate itu nggak di-cut gitu ya? Kenapa suku bunga itu tetap berada di atas bahkan naik terus gitu? Karena ekonominya bagus, inflasinya lagi tinggi gitu ya. Terus daya beli orang tinggi, terus apa orang yang kerja yang makin banyak gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk ngapain gua cut gitu. Orang bisa belanja kok dengan bunga yang kayak gini, orang masih lendingnya bagus kok, orang masih spendingnya bagus kok, padahal bunganya lagi tinggi gitu. Nah, itulah kenapa gue bilang ketika mulai ngekat biasanya akan ada koreksi terlebih dahulu gitu. Jadi ya mungkin ini Agustus karetnya nggak ada gitu ya. Nah nanti di September kan prediksi itu September kemungkinan besar akan cut. Cuman ya kalau data ekonominya masih bagus juga ya mungkin akan diundur lagi gitu sampai Desember. Gitu. Tapi kalau data ekonominya jelek ya berarti ada sesuatu yang ada di market kan gitu. Nah ketika ada sesuatu yang ada di market dan datanya itu jelek ya pasti akan ada koreksi gitu. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada sekian. Dan buat kalian yang baru, ini ada e-learning ya. Kalian bisa buka YouTube. Jadi buat self learning untuk belajar-belajar dari YouTube, menurutku e-learning ini cukup menarik untuk kalian bisa belajar. Gitu. Terus ada rekomendasi mingguan gitu ya. Ada Investock sebenarnya di dalam. Nah, dua ini sih sebenarnya yang penting untuk kalian baca. Gitu. Yang ini lebih ke mindset. Nah, yang ini buat belajar. Oke, sesi pertama kita selesai. Thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di bulan depan untuk MMU dan semoga cuan.